Nadira duduk di sudut ruang tamu, membelai perutnya yang membesar dengan lembut. Bayi dalam kandungannya sudah memasuki bulan ke-9. Gerakannya makin aktif, menendang seakan ingin segera keluar melihat dunia. Tapi dunia di luar sana tidak sehangat dulu, terutama sejak Revan, suaminya, berubah. Beberapa bulan terakhir, Revan sering pulang larut malam. Katanya lembur, katanya ada proyek besar yang harus dikejar. Tapi Nadira tahu, firasat perempuan hamil jarang salah. Revan bukan hanya sibuk dengan pekerjaan. Dia sibuk dengan seseorang. Seseorang dari masa lalu. Nadira tak pernah lupa nama itu, Vira. Mantan pacar Revan yang dulu sempat menghubungi mereka setelah menikah, sekadar mengucapkan selamat. Nadira ingat betul bagaimana Revan gugup saat menerima telepon itu. Katanya hanya basa-basi. Tapi kini, nada pesan singkat Revan, cara dia menyembunyikan ponsel, dan tatapan kosongnya tiap berada di rumah, semuanya menunjukkan ada sesuatu yang lebih dari sekadar pekerjaan. Malam itu, Revan pulang lewat tengah malam. Pintu dibuka pelan, seperti pencuri. Nadira pura-pura tidur di sofa, tapi matanya terbuka sedikit, mengamati sosok yang pernah membuatnya merasa paling dicintai. Dia melihat Revan melepas jaketnya, mengambil air minum, lalu duduk diam di kursi makan. Menatap lantai. Nafasnya berat, seperti ada beban besar dalam dadanya. Andai saja dia mau bicara. Andai dia mau jujur. Revan, Nadira akhirnya bersuara lirih. Revan tersentak kaget. Kamu belum tidur? Aku nunggu kamu. Nadira perlahan duduk tegak. Kita perlu bicara. Revan menunduk, lalu mengangguk. Tapi tak ada kata keluar. Aku tahu kamu berubah, lanjut Nadira, berusaha menahan getar dalam suaranya. Dan aku tahu, kamu bukan cuma sibuk kerja. Kamu mulai menjauh, dan aku merasa kamu gak lagi menantikan anak kita seperti dulu. Revan menatapnya sejenak. Matanya lelah. Ada rasa bersalah, tapi juga ada jarak yang tak bisa lagi dijembatani. Aku bingung, Dir. Aku merasa hilang. Terjebak. Terjebak? Nadira mengulang pelan. Sama aku dan bayi kita? Bukan itu maksudku, Revan memejamkan mata. Akhir-akhir ini aku ketemu Vira lagi. Dia kerja di proyek yang sama. Awalnya cuma ngobrol biasa. Tapi semuanya jadi rumit. Dan disitulah semua runtuh. Nadira tak menangis. Tidak malam itu. Mungkin karena air matanya sudah habis sejak bulan lalu saat melihat nama Vira muncul di notifikasi ponsel Revan. Dia hanya mengangguk pelan, mencoba mencerna kalimat itu sambil menahan rasa sakit di perut yang mulai mencengkeram. Jadi, kamu selingkuh? Tanyanya, datar. Revan tidak menjawab. Tapi diamnya cukup. Nadira bangkit pelan. Aku gak akan usir kamu. Tapi kalau kamu mau pergi, aku gak akan tahan. Revan menatapnya, lalu berdiri. Aku butuh waktu untuk berpikir. Pikirkan yang kamu mau. Tapi aku akan lahirin anak ini sendiri kalau perlu. Revan memalingkan wajah. Lalu malam itu, ia mengambil kunci mobil dan keluar dari rumah tanpa menoleh ke belakang. Keesokan paginya, Nadira terbangun sendirian. Ranjang kosong, meja makan sepi. Tak ada jejak Revan. Dia membuka ponsel, membuka akun media sosial yang diam-diam dia pantau. Di sana, ada unggahan baru dari akun Vira, foto senyuman keduanya di sebuah restoran mewah, dengan caption, Some people never really leave your heart. They just find their way back. Dunia Nadira runtuh sekali lagi. Namun di perutnya, bayi itu masih menendang. Masih hidup.
masih menunggu untuk lahir ke dunia. Dan Nadira tahu, ia harus lebih kuat dari rasa sakitnya. Hari-hari berjalan lambat bagi Nadira. Perutnya kian berat, namun langkahnya harus tetap tegap. Revan belum kembali sejak malam itu. Tak ada kabar, tak ada pesan. Ia benar-benar memilih pergi, entah untuk berpikir atau untuk benar-benar meninggalkan. Nadira tak ingin membesarkan harapan. Ia lebih memilih mempersiapkan diri. Usia kehamilannya tinggal menghitung hari. Setiap malam ia berbicara pada bayi di dalam kandungannya, seolah mencoba meyakinkan diri bahwa semuanya akan baik-baik saja. Maaf ya, nak. Ayahmu mungkin sedang lupa arah. Tapi kamu punya ibu. Dan ibu janji, kamu gak akan kekurangan cinta. Kadang setelah kalimat itu, tangis Nadira pecah juga. Tapi ia menangis diam-diam. Di kamar yang dulu hangat bersama Revan, kini hanya ada sisa bau tubuh yang tak lagi tinggal. Sementara itu, Revan menghabiskan waktunya bersama Vira. Hubungan mereka terasa seperti nostalgia. Di awal, semuanya manis. Vira memberinya pelarian, candaan, dan perhatian yang ia rasa telah hilang di rumah. Tapi di balik senyuman dan ciuman Vira, ada sesuatu yang Revan abaikan, rasa bersalah yang menumpuk. Di suatu sore, Revan duduk di apartemen Vira sambil menatap jendela. Hujan turun deras, seolah mewakili perasaannya yang mulai kacau. "Kenapa kamu murung?" tanya Vira dari dapur. "Dear, Nadira mungkin akan melahirkan dalam waktu dekat," jawab Revan pelan. Vira terdiam sejenak, lalu berkata, "Kamu udah buat pilihan, Van. Jangan terus balik ke masa lalu. Dia bukan masa lalu. Dia istri aku dan dia hamil besar." Vira meletakkan gelas teh di meja. "Lalu kenapa kamu masih di sini?" Revan tak bisa menjawab. Mungkin karena ia tahu jawabannya menyakitkan, ia pengecut. Ia lari dari tanggung jawab, dari rasa takut akan menjadi ayah, dan dari beban rumah tangga yang tak lagi ia pahami. "Aku cuma butuh waktu, Vir. Waktu buat ninggalin aku. Atau ninggalin istrimu," sindir Vira. Revan terdiam. Perlahan, dinding kaca kebahagiaan palsu itu mulai retak. Ia sadar, ia sedang kehilangan dua hal sekaligus, keluarga dan dirinya sendiri. Di rumah, Nadira menahan kontraksi pertamanya. Sakitnya seperti ombak besar yang menghantam tubuhnya, datang dan pergi dengan jeda yang makin singkat. Dengan tangan gemetar, ia meraih ponsel dan menghubungi ambulans. Tak ada Revan di kontak cepat. Tak ada nama yang bisa diandalkan selain satu, Bu Erna, tetangga sebelah yang kadang suka membawakan bubur saat Nadira terlihat lelah. "Bu, tolong kayaknya saya mau lahiran." Tak lama, Bu Erna datang dan menemaninya hingga ambulans tiba. Dalam perjalanan ke rumah sakit, Nadira menatap langit-langit mobil ambulans dengan air mata mengalir diam-diam. Bukan karena takut, tapi karena kecewa. Ia bermimpi melahirkan ditemani tangan Revan menggenggamnya. Tapi kini, yang ada hanya tangan keriput Bu Erna yang menggantikan. Di ruang bersalin, Nadira berjuang sekuat tenaga. Keringat membanjiri tubuhnya, namun ia bertahan. Jeritan dan tangisnya memecah malam. Hingga akhirnya, suara tangisan bayi memecah keheningan. "It's a baby girl," kata bidan dengan senyum. Air mata Nadira jatuh tanpa bisa ditahan. Ia memeluk bayinya dengan dada yang naik turun menahan haru. Bayi kecil itu lahir ke dunia tanpa kehadiran ayahnya, tapi Nadira tahu, ia tidak sendiri. "Naira," bisiknya. "Namamu Naira." Cahaya kecil ibu. Sementara itu, Revan duduk di mobil, memandangi layar ponselnya. Tak ada notifikasi dari Nadira. Tapi ia tetap menunggu. Entah kenapa malam itu terasa berat.
Firasatnya berbisik, sesuatu telah terjadi. Hingga akhirnya, muncul pesan dari nomor yang tak ia kenal. "Pak Revan, saya Bu Erna, tetangga Nadira. Barusan dia melahirkan. Alhamdulillah bayi perempuan, sehat. Tapi mohon maaf, dia sendiri di rumah sakit." Revan membaca pesan itu berulang-ulang. Dada kirinya terasa sesak. Vira memanggilnya dari belakang, tapi suaranya tak terdengar. Dunia Revan berhenti di layar ponsel itu, sejenak terlalu terlambat. Dan ia tahu, ia telah melewatkan momen yang tak akan pernah terulang. Seminggu berlalu sejak Naira lahir. Rumah itu kini dipenuhi suara tangisan bayi dan aroma minyak telon. Di tengah tumpukan popok, botol susu, dan bantal menyusui, Nadira berjuang mengenal dunia baru, menjadi ibu. Sendirian. Malam-malam terasa panjang. Kadang Nadira hanya tidur 2 jam. Tapi setiap kali melihat wajah mungil Naira yang tenang saat menyusu, seluruh lelah itu sirna. Ada kekuatan ajaib yang muncul dari dalam dirinya. Kekuatan yang ia tak tahu pernah ada. Kadang, saat bayinya tidur pulas, Nadira duduk di depan jendela, memandangi langit. Ia mengingat semua janji Revan dulu, saat mereka menyiapkan kamar bayi bersama, memilih nama, bahkan berbicara kepada janin di dalam perut dengan tawa penuh cinta. Tapi semua itu kini tinggal kenangan. Nadira tak lagi berharap. Ia hanya ingin bangkit. Revan akhirnya datang ke rumah sakit 2 hari setelah kelahiran. Ia datang sendiri, tanpa Vira. Dengan mata sembab, ia berdiri di depan pintu kamar rawat Nadira, menatap dalam diam. Nadira menoleh saat mendengar ketukan pelan. Pandangannya menajam, tubuhnya refleks membentuk pelindung saat Revan melangkah masuk. Aku baru tahu dari Bu Erna," ucap Revan kaku. "Maaf, aku telat." Nadira menahan senyum getir. "Telat 2 hari, Revan. Tapi sebenarnya kamu udah pergi lebih lama dari itu." Revan menunduk. "Boleh aku lihat anak kita?" Nadira mengangguk pelan. Revan melangkah mendekat. Ia menatap bayi kecil itu dengan campuran kagum dan getir. Naira menggeliat pelan, menguap tanpa tahu bahwa yang berdiri di sampingnya adalah ayah yang memilih absen saat ia lahir. "Namanya Naira," bisik Nadira. "Aku kasih nama sendiri. Karena kamu gak ada waktu untuk ikut memilih." Revan menatap Nadira, ingin bicara, ingin menjelaskan, tapi mulutnya lumpuh oleh rasa bersalah yang mendesak. "Aku gak akan halangi kamu untuk jadi ayah," ucap Nadira dingin. "Tapi aku juga gak akan paksa kamu bertanggung jawab kalau hatimu masih ada di tempat lain." Revan ingin berkata bahwa ia menyesal. Tapi di dalam hatinya, ia sendiri belum selesai bertanya-tanya, bagaimana ia bisa begitu mudah meninggalkan perempuan yang mengandung darah dagingnya? Ia menyentuh kepala Naira dengan jari gemetar. Air mata jatuh. Tapi Nadira hanya diam. Tangisnya sudah habis. Kini ia hanya punya ruang untuk bertahan. Hari-hari berikutnya, Nadira menolak jatuh. Ia mulai mencari penghasilan dengan menerima jasa desain undangan dan poster digital dari rumah. Seorang sahabat lamanya yang kini tinggal di luar kota membantunya menyebarkan jasa itu. Pesanan mulai berdatangan. Ia juga bergabung dalam komunitas ibu-ibu pejuang tunggal di media sosial. Di sana ia menemukan banyak cerita seperti dirinya, perempuan yang disakiti, namun tak memilih menjadi korban. Dari situ ia belajar, luka adalah bagian dari jalan menuju kebangkitan. Setiap pagi, Nadira menyeduh teh sambil menyuapi Naira dengan bubur halus. Di sela tangis dan tawa kecil bayinya, ia menyusun rencana-rencana kecil untuk masa depan. Ia tahu hidup tak akan mudah, tapi ia bukan lagi perempuan yang menanti cinta dari suami yang ragu. Sementara itu, hubungan Revan dan Vira mulai keruh. Vira mulai merasa Revan berubah. Ia tak sehangat dulu.
sering diam, sering melamun. Setiap kali ia menyebut Naira atau Nadira, wajah Revan berubah kelam. Vira tahu, Revan telah terikat dengan sesuatu yang tak bisa ia lawan, rasa bersalah dan cinta yang masih tertinggal. Kalau kamu gak bisa sepenuhnya buat aku, lebih baik kita selesai, kata Vira suatu malam. Revan hanya menatap kosong. Ia tahu Vira benar. Cinta yang dibangun di atas pengkhianatan selalu rapuh. Malam itu, Revan pulang ke apartemen sendiri. Ia duduk di sudut kamar, membuka album foto di ponselnya. Foto-foto Nadira saat hamil, video saat mereka menyiapkan baju bayi, bahkan pesan suara Nadira yang dulu mengabari hasil USG pertama mereka. Air mata Revan jatuh. Ia baru sadar, cinta yang ia cari ternyata ada di rumah yang ia tinggalkan. Tapi apakah masih ada jalan pulang? Hujan turun deras siang itu. Nadira sedang mengayun Naira di depan rumah, menyanyikan lagu Nina Bobo pelan. Bayinya tertidur dengan tenang dalam gendongan kain. Hari-hari berlalu penuh perjuangan, tapi Nadira mulai menemukan ritmenya sendiri. Ia lebih tenang, lebih kuat. Bahkan lebih damai, meski tanpa Revan. Tiba-tiba, suara motor berhenti di depan pagar. Nadira menoleh dan hatinya langsung membeku. Revan turun dari motor, membawa sebuah tas kecil dan sebuah kantong plastik. Ia basah kuyup. Nadira, ucap Revan pelan, seolah suara hujan mengikis keberaniannya. Nadira berdiri. Tegak. Ngapain kesini, Revan? Aku udah gak sama Vira lagi. Nadira tidak bereaksi. Ia hanya menatap lurus. Dalam hatinya, suara lama bergemuruh, rasa rindu, marah, sakit hati, sekaligus harapan yang berusaha dikubur dalam-dalam. Aku mau minta maaf, lanjut Revan. Aku salah. Aku terlalu bodoh. Aku takut jadi ayah, aku panik sama perubahan, aku pikir aku butuh pelarian. Tapi sejak lihat Naira, aku tahu aku udah ninggalin hal terpenting dalam hidupku. Nadira menatap bayi dalam gendongannya yang masih tidur. Kamu ingat malam waktu aku kontraksi? Saat aku gemetar di lantai rumah? Kamu gak ada. Kamu memilih perempuan lain. Revan menunduk. Aku tahu, dan aku gak minta dimaafkan sekarang. Aku cuma ingin ada di sekitar kalian. Naira butuh ayahnya. Dia butuh sosok ayah, iya. Tapi bukan ayah yang cuma datang kalau hatinya sedang kosong. Dir, aku berubah. Seminggu pisah dari Vira bukan berubah. Itu cuma gagal, Van. Revan terdiam. Kata-kata Nadira seperti pisau yang menembus tepat di tempat luka lama menganga. Tapi ia tahu, ia pantas menerima itu semua. Aku cuma pengen bantu. Beliin susu, bantu gendong, temani ke posyandu apapun. Nadira menghela napas panjang. Kamu boleh datang. Tapi hanya sebagai tamu. Kamu akan ketuk pintu, izin masuk, dan kamu gak bisa lagi semaunya seperti dulu. Kalau itu caranya aku bisa dekat Naira, aku terima. Dan jangan pernah bawa perasaan masa lalu ke sini. Karena Nadira yang sekarang bukan perempuan yang kamu tinggalin dulu. Hari-hari berikutnya, Revan benar-benar datang. Ia membantu membelikan popok, mengantar ke klinik bayi, bahkan sesekali menidurkan Naira. Tapi semua dilakukan dalam diam. Nadira menjaga batas dengan sangat jelas. Tak ada pelukan. Tak ada kenangan. Tak ada nostalgia. Tetangga mulai bertanya, beberapa bahkan berbisik-bisik. Tapi Nadira tak peduli. Baginya, ini tentang Naira, bukan soal harga diri, bukan soal balas dendam. Di suatu sore, Nadira duduk bersama Revan di teras.
Naira sedang tidur di ayunan. Aku lihat kamu sekarang jauh lebih kuat, kata Revan pelan. Aku harus. Kalau aku nunggu kamu, mungkin aku udah runtuh sejak bulan ke-7. Kenapa kamu gak benci aku, Dir? Nadira terdiam lama. Lalu menjawab, aku sempat benci. Tapi aku juga sadar, kebencian cuma bikin aku makin hancur. Aku mau anakku tumbuh dari cinta, bukan dari luka yang terus dipelihara. Revan mengangguk. Ada air mata di matanya. Tapi Nadira tak lagi goyah. Perasaan itu mungkin masih ada, tapi kini ia tak mau diperbudak cinta yang tak pasti. Dir, kalau suatu hari aku benar-benar berubah, apa aku masih punya kesempatan? Nadira menatap langit. Kita gak tahu masa depan. Tapi yang jelas, aku bukan perempuan yang akan kembali ke pelukan yang pernah menolakku saat aku paling butuh. Malam itu, Revan menulis di ponsel. Untuk Naira dan ibumu. Maaf, ayah terlambat jadi orang yang baik. Tapi ayah berjanji, meski pintu rumah ini tak lagi terbuka untuk cinta lama, ayah akan selalu jadi ayah terbaik yang bisa kamu andalkan. Dan untuk ibumu, kamu perempuan terkuat yang pernah aku kenal. Ia simpan pesan itu tanpa mengirim. Karena kadang, penyesalan bukan untuk diucapkan, tapi untuk dibuktikan, hari demi hari, meski kecil, meski lambat. 3 tahun berlalu sejak hari kelahiran Naira. Matahari pagi menyinari halaman kecil rumah Nadira yang kini lebih hidup. Di sudut taman mungil, ada ayunan bayi yang telah berubah jadi kursi bermain. Naira, kini balita ceria, sedang menggambar kupu-kupu dengan krayon di kertas putih. Nadira duduk tak jauh darinya, menyesap kopi sambil mengulas senyum. Wajahnya lebih teduh. Penuh damai. Luka-luka lama telah berubah menjadi bekas yang tak lagi nyeri, hanya pengingat bahwa ia pernah bertahan. Di depannya, sebuah laptop terbuka menampilkan halaman kerja. Nadira kini menjadi ilustrator anak-anak profesional. Bukunya sudah terbit, dan ia bahkan diundang menjadi pembicara dalam beberapa acara parenting. Kehidupan yang dulu gelap kini dipenuhi warna. Revan masih hadir dalam hidup Naira. Setiap akhir pekan, ia datang menjemput, mengajak anaknya bermain, mengantar ke taman, ke toko buku, atau sekadar membuat kue bersama. Ia berubah perlahan, dari pria yang lari, menjadi ayah yang belajar hadir. Namun Nadira tak pernah membuka kembali pintu hatinya untuk Revan. Bukan karena dendam, tapi karena ia telah selesai berharap. Ia tahu cinta tak selalu harus dimiliki dalam bentuk lama. Ia belajar bahwa bahagia tak selalu berarti kembali. Suatu sore, Revan mengantar Naira pulang dan menatap Nadira yang sedang menyiram bunga. Dia makin pintar ya, katanya sambil tersenyum. Iya, dia mulai suka menggambar juga, balas Nadira singkat. Dari kamu, jelas, gumam Revan. Sejenak mereka terdiam. Lalu Revan bicara pelan, aku tahu kita gak akan bisa seperti dulu, dan aku terima itu. Tapi aku cuma mau bilang, aku bangga sama kamu, Dir. Kamu bangun hidup ini sendiri, kamu jadi ibu luar biasa, kamu bahkan gak pernah jelek-jelekin aku di depan Naira. Nadira tersenyum kecil. Aku gak pernah ingin dia tumbuh dari kebencian. Dia harus tahu siapa ayahnya, dan kalau ayahnya pernah salah, itu urusan dewasa. Bukan tanggung jawab dia untuk menanggung. Revan mengangguk pelan. Kalau suatu hari kamu temukan seseorang yang benar-benar pantas buatmu, aku akan dukung. Dari jauh, atau dari dekat. Nadira menatapnya dalam. Terima kasih. Tapi sekarang, aku masih nyaman sendiri. Naira cukup memenuhi hati dan waktuku. Revan tersenyum. Kalau kamu bahagia, aku ikut senang. Malam itu, saat Naira sudah tidur, Nadira menulis di jurnal digital miliknya. 3 tahun lalu aku hampir hancur.
Tapi luka yang kupeluk dengan sabar, perlahan berubah jadi sayap. Aku belajar bahwa cinta bukan tentang memiliki seseorang, tapi tentang menghargai diriku sendiri. Terima kasih, Revan, karena telah pergi. Dan terima kasih, karena akhirnya kau datang sebagai ayah, bukan sebagai penyesalan. Beberapa bulan kemudian, dalam sebuah acara pameran buku anak, Nadira bertemu seorang pria, dokter anak yang dulu pernah menangani Naira saat demam pertama. Namanya Arga. Perhatian, hangat, dan penuh rasa hormat. Mereka bicara panjang. Bertukar pandangan tentang anak-anak, tentang seni, tentang harapan hidup. Di akhir percakapan, Arga berkata, "Kamu ibu yang hebat, Nadira." Dan untuk pertama kalinya dalam waktu lama, Nadira merasa jantungnya berdetak bukan karena sakit, tapi karena harapan baru. Ia tersenyum. Tak buru-buru. Tak terburu cinta. Tapi ia tahu, jalannya kini tak lagi sunyi. Penutup. Naira tumbuh dengan dua orang tua yang tak lagi bersama, tapi saling menghargai. Nadira membuktikan bahwa dari pengkhianatan, seorang perempuan bisa bangkit, mandiri, bahkan lebih bahagia. Bukan karena pria kembali, tapi karena dirinya sendiri memilih pulih. Dan cinta, kadang datang saat kita sudah berhenti mencari. Selesai.